sekarang kita beralih sedikit Pak. Beralih ke hari ini yang sudah memasuki H+8 ya, dari yang disebut-sebut P21. Ya. Nah, sekali lagi saya juga ingin menyampaikan Pak Ugro bahwa surat dari P21 itu harus ada surat bentuknya kayak gini nih ya. Ya, dari saya cari yang kejaksaan. berwarna nih, kejaksaan. Izin Pak Ugro. Boleh dipegang. Nah, jadi kejaksaan itu harus ada surat jelas dan tujuannya adalah diberikan kepada kepolisian daerah. Dan ini ada maknanya. Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka siapa, dan ada kalimat Pak Ugro, dinyatakan sudah lengkap. Ya. Itu baru itu ada surat sudah lengkap. Nah, selama ini Bapak, apakah surat P21 ini istilahnya harus benar-benar tersurat seperti ini? Ya. Dan pemberlakuannya apakah rigid atau benar-benar harus sesuai dengan waktunya? Di sini kan surat ini dengan tanggal penyerahan, jadi di sini ada tahap penelitian barang bukti dan penyerahan tersangka, itu hanya terpaut 2 hari dari tanggal surat. Jadi surat ini adalah akhir April 2026, tapi tidak akhir ya, tanggal 20 sekian. Kemudian penyerahannya itu benar-benar hanya terpaut 2 hari. Nah, kelazimannya sepanjang yang sekarang berjalan, berapa hari Pak penyerahan dengan surat? Iya, saya berdasarkan pedoman itu Mas. Baik. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia. Ya. Jadi pedomannya bukan Kejaksaan Agung sekarang. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Ya. Di situ di bab 3 dijelaskan angka 43 bahwa setelah pihak kejaksaan menyatakan berkas lengkap, 2 hari kemudian diterbitkan P21 ini. Menyatakan itu tadinya masih mungkin berupa apa? Komunikasi atau koordinasi masih seperti lesan pemberitahuan aja, ya kan? Ya. Nah, setelah 2 hari diterbitkan P21. Ya. Nah, P21 ini berarti kan harus pelimpahan tahap kedua nih. Betul. Pelimpahan tahap kedua ini kan memakan waktu 14 hari, ya kan? 14 hari kan ada berita acara penelitian, penyerahan barang bukti itu panjang itu. Apalagi barang bukti banyak katanya kan di situ. Jadi tidak semudah 2 hari diserahkan semua, enggak. Itu harus dicek satu-satu seperti itu. Jadi antara 2 dan 14 hari setelah terbit P21, berkas tanggung jawabnya sudah diserahkan kepada kejaksaan. Berarti maksimalnya mau barang buktinya banyak atau sedikit tetap 14 hari. 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari. Nah, ini yang penting. Ya, SPDW, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, dan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik. Setelah itu ya kembali ke penyidik lagi, kembali ke Pak Kawal, harus diterbitkan kembali SPDB baru dan diterbitkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang baru dan diterbitkan surat perintah penyidikan yang baru. Itu katanya, sesuai dengan katanya dulu mudah Pak, teman-teman dari kepolisian bilang nggak apa-apa, nanti kalau dikembalikan ya terbitkan lagi sprindik baru gitu. Iya kan, kalau misalnya surat perintah dimulai penyidikan yang baru, kan ada pemeriksaan baru kan, berita acaranya kan harus menyesuaikan dengan SPDP. Tidak bisa diambil halaman depan saja diganti, kan nggak bisa. Jadi harus diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Kalau misalnya dulu pernah ada uji laboratorium misalnya, atau ada pemeriksaan saksi, diulangi lagi Pak. Kalau pemeriksaan laboratorium kan itu sudah menjadi bagian dokumen barang bukti. Oh iya, itu mungkin nggak perlu. Tapi baik. Berita acara pemeriksaan yang antara saksi-saksi dan tersangka, ya itu harus diulangi lagi. Apalagi beberapa tersangka sudah RJ dan sudah di SP. Iya, jadi seperti itu. Jadi seperti gini. Apalagi ya saya dengar ya, misalnya perkara di-split, dipisahkan, di-split atau digabungkan, itu adalah petunjuk jaksa. Oke. Jadi ini memang butuh ketelitian, kecermatan, tidak asal dilimpahkan kepada jaksa. Makanya saya katakan, apakah jaksa semudah itu melihat berkas perkara tadi, kemudian dengan mudahnya menerbitkan P21. Dan ini kalau terbitkan saya menilai di sini, apakah jaksa tidak jeli melihat perkara yang dilaporkan Pak Jokowi ini, ya kan? Itu laporan polisinya sudah dihentikan penyidikannya oleh penyidik. Iya, karena kan ada yang di SP3. Iya, SP3 kan? Iya. SP3 itu berarti kalau sudah SP3, berkas perkara tidak akan bisa maju ke pengadilan. Betul. Tidak akan diajukan ke jaksa, baik ataupun ke pengadilan nantinya. Ya kan? Kalau ini dipaksakan
maju, Aha. berarti kepastian hukumnya tidak ada. Betul, betul, betul. Karena ini menggunakan KUHP lama, Ya, ya kan, dan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, ya, ya kan. Makanya nanti akan tanda tanya nih, ya, penghentian penyidikannya sah atau tidak. ya, itu Seperti itu. bisa jalan atau tidak ya. Ya, dan saya jamin di seluruh Indonesia ini Ya. perkara yang sudah dihentikan penyidikannya Aha. tidak akan pernah bisa maju ke pelimpahan tahap satu lagi Ya, ya. atau tahap kedua kepada kejaksaan atau sampai di sidangan Nah, pengadilan. ini kan Pak Ugro juga pernah waktu itu bukan menantang ya, tapi coba tunjukkan ke saya gitu ya gitu. Mana ada perkara yang pernah diberhentikan, Ya. kemudian jalan lagi gitu Iya, kan? Gitu. iya. Memang nggak ada ya, Bapak? Nggak ada. Saya tanya beberapa Oh iya, waktu itu ya. polisi ya, Ya, itu atau polisi. penyidik belum pernah ada. Baik. Gitu loh. Ya, Jadi ya. kalau sampai ada ya ini case yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi buat apa di hukum acara pidana diatur ada penghentian penyidikan, Ya, ya, ya. bukan penghentian sementara loh, Ya, dan bukan SP3 itu bukan penghentian perseorangan, bukan tapi penghentian perkara. perkara Ya, peristiwanya itu yang dihentikan sehingga dikembalikan pada keadaan semula. Ya, boleh nggak Bapak? Kalau misalnya saya, ya ini saya orang awam ya, bertanya. Apakah untuk menyelamatkan quote and quote ya marwah dari kepolisian? Kalau memang kemarin sudah ada SP3 untuk misalnya waktu itu ada Egy Sujana, Damai Harulis dan juga si Omon itu harus dihentikan, kemudian diterbitkan sprindik baru dan kemudian perkaranya diulang lagi harusnya Ya, kalau dengan orang-orang yang berbeda dengan sudah berkurang. sudah berkurang, Iya. ya kan? Ya sebaiknya kalau memang berkas-berkas dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan dikembalikan. Ya, Ya, apakah mungkin nih Ah, tiba-tiba nih kan Ya. banyak yang tiba-tiba iya, iya, iya. tiba-tiba Pak Jokowi bikin laporan polisi lagi. Kan aneh nih nanti. Betul, Ya betul, kan? betul, Jadi betul. kalau ada hal seperti itu terjadi, Ya. berarti restoratif justice tadi sebagai alat intimidasi. Ya, ya. Udah gitu aja penilaian udah cukup. Betul. Dan ini makanya kenapa pemirsa, pemirsa Roycer Official, pemirsa Langkah Update, dan pemirsa Ugro Seno Tribrata ya, yang malam hari ini ya, yang lain absen ya. Biasanya ada Abdul Ghafur Sangaji Official lagi absen, Refli Harun lagi absen, dan yang lain juga lagi Ya. absen. Makanya Bapak, ini yang aneh kan juga begini. Kenapa kemarin saya melaporkan Lecumanan? Iya. Kan Lecumanan itu sudah pernah membuat surat LP semacam ini pada tanggal 26 April tahun yang lalu dengan lokus dan tempus yang berbeda. Ya. Dan waktu itu dia mengatakan lokusnya adalah di salah satu hotel dan kejadiannya pada tanggal Rabu 23 April 2025. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Meja Politik. Tentu teman-teman semua telah melihat cuplikan atau video yang sudah tayang di atas, dan perlu kita tahu banyak teman-teman di luar sana yang telah memberikan pendapat, komentar beserta tanggapan. Mari kita baca satu persatu. Di sini ada Redmi mengatakan mulut-mulut sampah banyak di negara ini, sangat memuakkan dan menjijikan. Kemudian di bawah ini ada Wijadi mengatakan publik tercerahkan, TG masalah hukum yang benar. Makasih ya Bang Roy, Anda duduk yakin saja aman di dunia dan akhirat. Sehat selalu Pak Ugro. Kemudian di bawah ini ada Bah Ayin mengatakan DR Suryo sedang kuliah pada hari ini yang dosennya mantan Wakapolri. Kemudian di bawah ini ada Bunge L4I mengatakan kira-kira betapa beratnya jaksa penuntut umum mengonstruksi permasalahan ini di muka persidangan. Jadi ingat, terpidana silver. Kemudian ada di sini Mas Gun mengatakan itu proyek kasus menjijikan, polisi dan jaksa atau hakim tidak bisa diputuskan. Tolong pindahkan ke tempat dusun supaya cepat selesai. Kemudian ada di sini Ancung mengatakan boleh berkoar Pak Roy, saya dukung sampai di persidangan. Mudah-mudahan cepat kelar dan sukses. Kemudian ada di bawah ini Srihan mengatakan sudah,
kadaluarsa kasusnya. Kalau makanan sudah basi, harus ditutupi demi hukum. Kemudian ada Marianto mengatakan, semua narasi akan dikalahkan dengan fakta hukum. Kalau salah, ya dihukum. Masa berhenti. Kemudian ada di sini Muhammad mengatakan, udah nggak usah panik, hadapi aja di persidangan Pak Roy. Kemudian di bawah ini ada Sontoloyo mengatakan, konstruksi hukum harus on proper way. Pastikan pendidikan hukum kepada rakyat tidak dinodai atau terulang dengan praktik upaya dengan segala cara tabrak di sana dalam sampai tujuan. Kemudian ada Sunar mengatakan, tidak kunjung selesai polisi dan kejaksaan perlu dipecat semua karena mempermainkan hukum. Bela Roy, panci muak lihatnya. Kemudian ada di sini Yohanes mengatakan, baru belajar hukum kok purnawirawan, polisi ajukan para pengadilan diatur dalam UHAP. Kemudian kalau kita geser-geser ke bawah, ada di sini Bang Silo mengatakan, jual jamu keliling bahan dasar biasa, korban dan kalajengking ditambah sedikit cingur. Keledung dijamin super mujarab, terkenal hingga sampai kuburan. Kemudian ada di sini Oppo A3s mengatakan, itu terjadi di medsos cumi-cumi yang tanpa sengaja saya dengar ada masalah yang menyangkut pertanyaan status dan kompetensi Bapak dalam perkara Pak Roy Suryo itu sebagai apa. Sekian dan terima kasih. Salam. Kemudian di bawah ini yang mengatakan, kalau hukum dah nggak bagus nanganin masalah ijazah Pak Jokowi, apa yang akan terjadi nanti anak cucu ketelur? Masa cuma ngurus Roy Suryo? Nggak bagus. Kemudian ada di sini Kardiawan Ujang mengatakan, kalau kasus Roy Suryo ini ujungnya, Roy Suryo ini akan masuk penjara. Oke teman-teman semua, demikian saja pembahasan kita dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.